Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita belajar tentang tematik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik, langsung saja ya anak-anak. Apakah pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran seperti tinggi badan dan berat badan. Nah, pada gambar kita bisa melihat itu merupakan fase pertumbuhan manusia dari bayi, kemudian balita, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Jadi di setiap fase pertumbuhan itu ada perubahan tinggi badan maupun berat badan. Jadi misalkan pada waktu kita kecil berat badan kita hanya 4 kg saja waktu bayi ya misal. Kemudian pada waktu sekarang kelas 3 berat badannya 30 kg misalnya. Berarti itu menunjukkan adanya perubahan berat badan. Begitu juga dengan perubahan tinggi. Pastinya pada saat kita kecil tingginya sangat pendek. Kemudian semakin bertambah usia, makin tinggi hingga sampai sekarang ini. Gitu ya anak-anak. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Lalu itu. Nah, kalau perkembangan ini adalah perubahan kemampuan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Jadi perkembangan itu adalah berubahnya kemampuan. Jadi misal pada gambar itu sebut saja Edo. Edo pada waktu kecil hanya bisa minum dengan menggunakan dot. Sedangkan pada waktu besar bisa minum dengan menggunakan kedua tangannya dan menggunakan sedotan. Jadi perkembangan itu adalah adanya perubahan kemampuan, kematangan fisik gitu. Jadi yang belum bisa menggunakan alat, besarnya bisa menggunakan alat. Terus contoh lagi tentang kematangan emosi dan pikiran. Pada saat kita masih kecil, misal kita kehilangan barang, kita menangis, kita sedih. Nah, pada saat dewasa, jika kita kehilangan barang, akan lebih dewasa, lebih bijaksana, tidak menangis lagi, sudah bisa mengikhlaskan gitu. Lanjut ya. Contoh perkembangan. Yang pertama, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, nah pada waktu kecil Udin hanya bisa digendong oleh ibunya. Dia belum bisa berjalan. Kemudian saat bertambahnya usia, Udin bisa merangkak pelan-pelan. Kemudian waktu bertambah besar, Udin bisa mulai berjalan. Gitu. Kemudian yang kedua, nah ini mirip yang tadi ya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, jadi pada waktu kecil Udin hanya bisa minum pakai dot saja. Sedangkan pada waktu besar Udin sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum dengan gelas. Udin sudah tidak disuapi lagi oleh ibunya. Itu yang disebut dengan perkembangan kemampuan. Nah, jadi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu apa sih anak-anak? Perbedaannya yang pertama, pertumbuhan dapat diukur atau dihitung, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur. Nah, tadi kan pada waktu kecil tingginya 50 cm, kemudian waktu besar tingginya 150 cm. Berarti pertumbuhan itu bisa diukur, ada satuannya. Nah, sedangkan perkembangan itu tidak bisa diukur, hanya bisa diamati perkembangannya. Nah, kemudian yang kedua, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, sedangkan perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang.
Jadi kalau pertumbuhan itu misal pada perubahan tinggi ya, nanti pada saat dewasa akan ada saat dimana tingginya itu sudah mencapai maksimal, jadi tidak akan bertambah tinggi lagi. Sedangkan perkembangan itu akan selalu ada. Perkembangan itu tidak bergantung oleh waktu, tidak ada batas waktunya, jadi akan selalu berkembang. Sekarang kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu, apa itu anak-anak? Yang pertama adalah makanan. Nah, ini merupakan faktor yang sangat menentukan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tentu saja, kalau misal kita dari kecil diberikan makanan yang bergizi, nah, maka pertumbuhan kita akan berjalan dengan baik, pertumbuhan kita akan maksimal. Kemudian yang kedua, itu adalah gambar anak yang sedang berolahraga. Berarti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu aktivitas olahraga. Contoh, seorang anak yang suka berolahraga, misalnya basket, kemudian berenang, kemudian lompat tinggi, biasanya anak tersebut pertumbuhan tingginya akan maksimal atau lebih besar dibandingkan teman-temannya. Pasti akan berbeda. Nah, kemudian yang terakhir adalah faktor yang diturunkan oleh orang tua, atau bahasa IPA atau sainsnya yaitu genetika atau disingkat dengan gen. Jadi yang dimaksud dengan faktor yang diturunkan oleh orang tua itu contohnya ya anak-anak, misal orang tuanya tinggi, maka kemungkinan besar anaknya pun juga tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan orang tuanya pendek, bisa juga anaknya lebih tinggi atau tinggi sekali, karena dipengaruhi oleh yang lain tadi, oleh faktor makanan dan olahraga. Namun secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 3. Tadi yang pertama makanan, kemudian yang kedua olahraga, dan yang ketiga adalah gen atau faktor yang diturunkan oleh orang tua. Gitu ya anak-anak. Sudah paham belum? Semoga sudah paham ya. Oke. Nah, makanan bergizi. Makanan bergizi itu apa sih? Makanan bergizi itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang biasa disebut dengan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, apa sajakah itu? 4 sehat 5 sempurna itu adalah yang makanan pokok. Kemudian yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur mayur. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima adalah susu. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya. Ini merupakan makanan yang sangat bergizi, yang sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Makanan pokok. Makanan pokok itu apa sih anak-anak? Makanan pokok itu adalah makanan utama yang dimakan oleh sebagian besar penduduk atau orang di suatu wilayah tertentu. Misal di Indonesia makanan pokok itu berupa beras atau nasi ya. Kemudian ada juga yang menggunakan jagung, kentang, ubi, roti, dan sagu. Nah, gambarnya kita bisa lihat di bawah ya. Itu ada gambar roti, ada gambar biskuit, ada gambar mie, ada gambar kentang, ada gambar jagung, ada gambar ubi. Nah, itu semuanya merupakan makanan pokok yang banyak mengandung zat karbohidrat. Karbohidrat itu sumber apa anak? Sumber tenaga. Jadi misal kita tidak makan makanan pokok, otomatis badan kita akan lemas karena tidak ada sumber tenaga. Misal pun ada, pasti itu kecil. Seperti dari lemak, itu juga ada sumber tenaganya, tapi
kecil. Jadi yang sumber tenaga utama yaitu karbohidrat, gitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, lauk pauk biasanya mengandung banyak zat protein. Nah, protein itu sendiri ada 2 jenis. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya, daging, ikan, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati itu merupakan protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, untuk tahu tempe itu sendiri itu juga berasal dari kacang-kacangan. Itu apa anak-anak? Tahu tempe itu berasal dari kedelai. Nah, itu yang merupakan lauk pauk, bisa kita lihat gambarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Sayur. Sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral. Contohnya, ada sayur bayam, ada kangkung, ada buncis, ada sawi, ada kubis, ada apalagi anak-anak, ada daun singkong, dan lain sebagainya. Nah, sayuran ini banyak mengandung serat yang bisa membantu proses pencernaan pada tubuh manusia. Jadi diusahakan mulai dari sekarang anak-anak suka sama sayur ya, biar pencernaan kita lancar. Nah, sayur itu juga sehat anak-anak karena banyak mengandung vitamin dan mineral agar kita tidak mudah sakit. Nah, kemudian yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan itu banyak mengandung vitamin juga anak-anak. Dan buah-buahan itu banyak sekali macamnya ya. Kalian pasti sudah paham apa aja. Ada apel, ada anggur, ada jeruk, ada pisang, ada pepaya, ada alpukat. Nah, kalian suka yang mana? Buah favorit kalian apa anak-anak? Nah, untuk buah-buahan itu juga mengandung serat yang tinggi, sama seperti sayuran. Untuk itu kita harus sering-sering makan buah karena banyak mengandung vitamin yang bisa mencegah kita dari sakit. Nah, pada saat pandemi seperti ini, kita sangat membutuhkan banyak vitamin C dan vitamin E. Kalau vitamin C itu berasal dari buah-buah yang berwarna-warni seperti jeruk, tomat, stroberi gitu ya. Kalau vitamin E kita bisa mengkonsumsi bayam, brokoli, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah susu. Nah, susu merupakan bahan pangan yang lengkap kandungan gizinya, yaitu mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, ini merupakan pelengkap makanan kita ya anak-anak, dan sangat sehat juga. Dan bahkan susu itu juga bisa membantu pertumbuhan kita agar lebih maksimal. Nah, ini tadi tentang 4 sehat 5 sempurna. Nah, sebelum ditutup, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Yang pertama tadi, pertumbuhan itu adalah apa anak-anak? Pertumbuhan adalah perubahan berat badan maupun tinggi badan. Nah, itu secara singkatnya ya. Kemudian perkembangan itu perubahan kematangan menuju kedewasaan. Contohnya dari yang belum bisa menggunakan alat makan sendiri jadi bisa. Dari yang kecilnya suka menangis, besarnya sudah tidak. Nah, itu tadi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian makanan bergizi ya anak-anak. Makanan bergizi itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada 3, yaitu yang pertama makanan, yang kedua olahraga,
Dan yang ketiga adalah faktor keturunan oleh orang tua atau disebut juga dengan genetika. Nah, itu tadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk tugas di rumah, dan kerjakan di buku tugas ya anak-anak. Tugasnya, tuliskan 3 menu makanan hari ini 20 Juli 2020. Menu sarapan, makan siang, dan makan malam. Kemudian, sebutkan kandungan gizi yang terkandung pada setiap jenis makanan tersebut. Contohnya, sarapan pagi, nasi, telur ceplok, dan segala susu. Nah, berarti kita menyebutkan makanan pokoknya adalah nasi, mengandung karbohidrat. Lauk pauknya, telur, mengandung protein hewani. Kemudian susu, mengandung lemak, protein, dan mineral. Nah, kalian kerjakan di buku tugas, lalu dikumpulkan besok Rabu. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat dan semoga paham ya. Kalau belum paham, boleh tanya ke Bu Ratih atau wali kelas yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.